Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafid Basir dengan NIM 2022 11063. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang atau meresum tentang materi yang telah diberikan pada mata kuliah manajemen teknik. Baik, di sini yang pertama yaitu planning dalam manajemen teknik. Planning merupakan tahap fundamental yang menentukan arah dan kesuksesan proyek teknis. Kemudian, proses ini mencangkup analisis kelayakan teknis, studi finansial, dan penilaian risiko menggunakan metode seperti PERT atau Program Evaluation and Review Technique dan CPM atau Critical Path Method. Lalu ada operasionalisasi dalam manajemen teknik. Operasionalisasi ini melibatkan transformasi rencana menjadi aksi nyata melalui serangkaian proses yang terstruktur. Dalam era industri 4.0, operasionalisasi semakin terintegrasi dengan teknologi digital seperti IoT, AI, dan Big Data Analytic. Lalu ada staffing dan pengembangan SDM. Dalam era digital, staffing tidak hanya tentang menempatkan orang yang tepat pada posisi yang sesuai, tetapi juga memastikan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Adapun konsep yaitu T-shape professionals yang menjadi semakin relevan, di mana personil harus memiliki keahlian yang mendalam dalam bidang yang spesifik atau vertical bar, sehingga pemahaman luas tentang bidang terkait pada bidang yang terkait. Kemudian ada organizing change management, yaitu perubahan organisasi dalam konteks teknis memerlukan pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Dengan model ADKAR atau Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement, dan Couters 8-step change model sering digunakan sebagai framework implementasi perubahan teknologi seperti digitalisasi proses atau adopsi sistem baru memerlukan manajemen resistensi yang efektif. Change management modern menekankan pentingnya cultural transformation dan mindset shift, tidak hanya perubahan teknis. Kemudian ada kendali dan komunikasi. Sistem pengendalian modern mengintegrasikan teknologi IoT dan AI untuk monitoring real time dan predictive maintenance. Komunikasi dalam organisasi teknis semakin kompleks dengan hadirnya tim virtual dan remote working. Lalu ada decision making dan analisis data. Pengambilan keputusan dalam manajemen teknik modern yang sangat bergantung pada analisis data kompleks. Metode machine learning dan AI digunakan untuk menganalisis big data dan menghasilkan insight yang lebih akurat. Decision support system modern mengintegrasikan multiple criteria decision making atau MCDM dengan artificial
neural network untuk optimasi keputusan. Lalu ada strategi pengembangan industri. Pengembangan industri modern berfokus pada konsep industri 4.0 dan smart manufacturing. Implementasi digital transformation mencakup adopsi teknologi seperti adaptive manufacturing atau 3D printer, augmented reality untuk maintenance, dan cobots atau kolaboratif robots. Lalu ada materi balance scorecard dan manajemen kinerja. Implementasi balance scorecard modern mengintegrasikan matriks tradisional dengan KPI digital dan sustainability indicator. Framework pengukuran kinerja mencakup aspek ESG atau environmental social governance sebagai respon terhadap tuntutan stakeholder modern. Lalu ada pun materi manajemen operasi dan konflik. Manajemen operasi modern menghadapi kompleksitas yang meningkat dengan hadirnya teknologi baru dan ekspektasi stakeholder yang lebih tinggi. Pendekatan systemic thinking digunakan untuk memahami interkoneksi antar elemen operasional. Manajemen konflik mengadopsi pendekatan kolaboratif dan menggunakan teknik mediasi berbasis teknologi. Lalu ada pengetahuan bisnis dan studi kasus. Analisis studi kasus modern seperti Tesla menunjukkan bagaimana integrasi teknologi dengan model bisnis inovatif dapat mentransformasi industri. Elon Musk mendemonstrasikan bagaimana technical expertise dapat dikombinasikan dengan visi bisnis untuk menciptakan disruptive innovation. Kasus SpaceX menunjukkan bagaimana technical excellence dapat membuka pasar baru dan mengubah paradigma industri. Kemudian ada pun materi etika bisnis dalam era digital. Etika bisnis modern menghadapi tantangan baru seperti privasi data, AI, etik, dan cyber security. Framework ethical decision making harus mempertimbangkan implikasi sosial dari teknologi baru. Konsep responsible innovation menjadi semakin penting dalam pengembangan teknologi dan produk baru. Jadi kesimpulan yang telah didapatkan yaitu manajemen teknik modern merupakan disiplin yang dinamis dan terus berkembang, mengintegrasikan kemajuan teknologi dengan prinsip-prinsip manajemen klasik. Kesuksesan dalam era digital memerlukan pemahaman mendalam tentang aspek teknis maupun manajerial, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat. Pengembangan kompetensi berkelanjutan dan pembelajaran sepanjang hayat menjadi kunci untuk tetap relevan dalam industri yang terus berevolusi. Sekian untuk pemaparan resume yang telah saya buat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.